Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rizky Fitriani, saya dari kelas 12 Kimia Analis 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan unsur golongan transisi periode keempat, yaitu mangan. Mangan dioksida berwarna kehitaman atau coklat dengan beberapa kegunaan berbeda. Padatan dengan beberapa kegunaan berbeda itu biasa digunakan dalam kimia organik sebagai sesuatu yang dikenal sebagai oksidan dan juga dapat digunakan sebagai pigmen. Namun penggunaan utama mangan dioksida sebenarnya adalah dalam baterai sel kering. Disebut sebagai baterai sel kering karena tidak ada cairan di dalamnya dan malah tetap menggunakan pasta yang tidak terlalu penting. Tetapi salah satu versi yang paling umum dari baterai kering ini dikenal sebagai baterai seng karbon. Baterai ini dibandingkan dengan yang lain sangat murah untuk diproduksi, dan ini adalah jenis baterai yang paling sering Anda temukan di barang-barang seperti toko dolar. Kali ini tidak akan membahas secara detail tentang cara kerja baterai, tapi pada dasarnya mereka disebut baterai seng karbon tapi mengandung banyak mangan dioksida. Kaleng logam baterai terbuat dari seng, ada batang karbon di tengahnya, dan di antara kaleng dan batang itu ada mangan dioksida. Mungkin di masa mendatang baterai ini adalah sumber mangan dioksida yang sangat mudah. Elektrode karbon dan logam seng, target utama adalah mangan dioksida itself, tapi juga akan menyimpan sel dan karbon untuk berjaga-jaga. Tujuannya adalah menangkap mangan dioksida dalam sintetis brom yang dijual bebas lainnya dan memanaskan campuran dengan dioksida, natrium bromida, dan asam sulfat yang dapat menghasilkan brom. Pembuatan video sudah melakukan ini dan ternyata itu proses yang sangat kotor dan metode pertama yang ia posting jauh lebih baik, tapi ia tetap berpikir itu menarik untuk dijelajahi. Jadi untuk memulai ia membeli 5 bungkus baterai sel dari toko dolar. Ini cukup murah dan ia memutuskan untuk melakukan banyak hal sekaligus karena prosesnya cukup kotor dan ia tidak benar-benar ingin melakukannya lagi. Juga baterai di sel adalah yang terbaik untuk didapatkan karena mereka yang terbesar, berarti Anda harus mengurangi baterai untuk mendapat lebih. Jadi untuk langkah pertama dan agak jelas perlu mengeluarkan baterai dari kemasannya. Jadi melakukannya jangan cukup cepat dan kemudian membuang semuanya di atas meja. Selanjutnya, mengincar karbon yang dipakai terlebih dahulu. Pembukaan aki membutuhkan sedikit teknik dan membutuhkan obeng. Mungkin sulit untuk melihat, tetapi sebenarnya ada lipatan di tepat selubang. Baterai menyatu, semacam lipatan menjadi satu dengan cara yang aneh. Perlu menggunakan obeng untuk memisahkannya. Mungkin terlihat sulit untuk memisahkan, dan jika Anda menerapkan beberapa kekuatan dan tetap tidak terlepas, berarti teknik Anda salah. Berikut adalah bidikan di mana teknik yang lebih baik digunakan dan Anda melihat perbedaan besar yang mungkin tidak terjadi pada Anda. Tapi seharusnya ujung selubung luar dikerutkan sedemikian rupa sehingga salah satunya tergelincir di bawah selubung lainnya. Jadi, alih-alih memaksakan hal-hal yang perlu Anda dorong dengan obeng dan tanpa paksaan, dan setelah ini selesai, casing baterai terlepas dengan mudah. Casing baterai ini agak tidak berguna. Lalu kita memiliki cangkang dalam baterai, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah melepas casing plastik ini. Casing plastik berfungsi untuk memisahkan seng dari cangkang luar baterai. Setelah selubung plastik terlepas, beberapa bagian lainnya jatuh, dan ini juga merupakan sampah di bagian atas yang Anda dapat melihat elektroda karbon. Dan hal pertama yang kami lakukan dalam merobek potongan plastik ini ketika melihat ke dalam ada sepotong kecil karbon, dan saya melepaskannya menggunakan obeng. Setelah dibuang di bawahnya, kita bisa melihat dengan dioksida. Sekarang untuk bagian yang menyenangkan dalam menghilangkan mangan dioksida, dan untuk melakukan ini saya mengalinya menggunakan obeng. Pada awalnya pembuat video pikir ini adalah metode terbaik, tapi ternyata cukup berantakan dan sangat mengganggu. Sebenarnya ada karton di antara mangan dioksida dan cangkang baterai. Yang penting untuk tidak meraih ini dengan obeng. Jika tidak, Anda akan mencampurnya dengan mangan dioksida Anda. Dalam video ini, metode yang dilakukannya cukup sulit. Kemudian ia menemukan bahwa metode yang lebih baik sebenarnya menggunakan tang dan segera mencabut elektrode karbon. Setelah elektrode dilepas, lalu memiliki lebih banyak pengungkit dengan obeng dan semuanya lebih keluar
keluar dengan cepat. Jadi dapat melihat dalam gambar ini, tidak sedang menggali dan memasukkan obeng di bagian bawah dan dapat mengeluarkan banyak mangan dioksida sekaligus. Hanya perlu melakukan ini 2 atau 3 kali sampai hampir semua mangan dioksida hilang. Melakukannya dengan cara ini juga mengurangi kerusakan kertas dan karenanya mengurangi kontaminasi kertas. Jadi ini kayu semua mangan dioksida tampak seperti dengan semua elektroda karbon di sebelah kanan dan semua kaleng seng kosong di sebelah kiri. Untuk mencuci kaleng dan elektroda hanya cukup memasukkannya ke dalam ember berisi air dan banyak menggunakannya. Lalu harus mengosongkan air setiap kali mengisi ulang dan melakukan beberapa kali pemilasan. Tapi setelah itu selesai, mereka semua berisi seperti peri meskipun tidak lagi seluruhnya tertutup mangan dioksida. Mereka semua masih memiliki sedikit di atasnya. Pada saat itu tidak memiliki cara untuk membersihkannya. Jadi membiarkan semua seng dan batang karbon mengering dan kemudian menyimpannya. Jadi sekarang untuk menangani mangan dioksida yang tercampur dengan mangan dioksidanya adalah sedikit elektrolit dan membersihkannya dengan air. Jadi untuk melakukan ini mulai dengan menambah seikat air suling, kemudian menggunakan batang pengadu kaca mulai menyampurna. Tapi setelah pencampuran hanya untuk beberapa detik menyadari itu terlalu tebal untuk bertindak sebagai pencuci nyata. Tetapi tetap harus mencoba menambahkan air dan berharap mengatakan itu akan mencairkan lebih banyak. Tapi ini adalah mimpi yang mati. Seharusnya memindah dan menggunakan wadah yang lebih besar, lalu memotong kendi air yang digunakan sebelumnya untuk membersihkan seng dan karbon dan menuangkannya ke semua mangan dioksida. Mungkin agak sulit untuk dilihat dalam bidikan ini, tapi di bagian bawah masih banyak mangan dioksida kental untuk melakukan pencucian yang benar. Kita harus memilih lebih banyak air, kemudian mencuci, memutus beberapa kali dengan air untuk mengeluarkan mangan dioksida sebanyak mungkin, dan kemudian menyisihkan gelas kimia, kemudian menambahkan sedikit lebih banyak air suling dan memiliki bubur yang benar-benar cair di mana hampir semua mangan dioksida mengambang di sekitar suspensi. Dengan cara ini semuanya dicuci dan kemudian kita bisa membiarkannya dan membiarkan mangan dioksida terpisah ke dasar. Bahkan setelah menambahkan lebih banyak air masih cukup kental. Jadi menambahkan lebih banyak air dan warnanya hitam karena menggunakan air itu untuk membilas gelas kimia yang kami gunakan sebelumnya. Setelah banyak mangan dioksida mengendap, akan tertinggal dengan lapisan air yang cukup tebal di atasnya yang bisa kita tuang dan kemudian bisa mengisinya dengan lebih banyak air. Langkah-langkah pencucian di sini sejujurnya tidak akan luar biasa dan masih menjadi sedikit elektrolit. Bagaimanapun airnya sudah cukup encer. Sekarang dibiarkan selama hampir 1 hari. Sangat sulit untuk dilihat, tapi di bagian atas sebenarnya ada lapisan air yang tebal. Saat semuanya dapat dilihat bahwa cairan masuk ke dalam gelas kimia sebenarnya bening. Warna hitam dari lautan sebenarnya disebabkan oleh mangan dioksida yang tersisa di gelas kimia. Larutan di atas ini memiliki banyak mangan dioksida dan kami membuangnya. Jika Anda ingin melakukan langkah pencucian lain, Anda dapat menambah lebih banyak air, aduk dan biarkan terpisah lagi. Bagi saya pribadi, hanya menggunakan 1 karena tidak peduli dengan kemurnian. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak membutuhkan solusi ini lagi dan kita bisa membuangnya. Untuk langkah ini saya memilih untuk menyedot filter dari sisa-sisa di bagian bawah. Hanya melakukan ini karena volume yang ingin dilepas sangat kecil. Jika langsung menyedot debu tanpa membiarkan mangan dioksida terpisah dari air, langkah penyaringan akan memakan waktu sangat lama. Tidak perlu menyaringnya dengan volume, meskipun secara teori Anda bisa menuangkannya ke dalam baki yang besar dan membiarkannya mengering. Karena sedikit terdesak waktu, karena ingin melakukan sintesis bromin keesokan harinya, jadi menyelesaikannya setelah air habis. Ia membiarkan penyedot debu menariknya agar sekering mungkin. Setelah ini selesai, lalu memindahkan ke piring yang mengkristal. Dapat melihat bahwa itu cukup lucat dan pasti tidak mengering dan diperbaiki. Ini akan mengeringkan di oven
Lalu memperhatikan di bagian bawah piring kristal terlihat sangat kotor, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Tidak begitu yakin apa itu, tapi larutan basah kuat dan pencucian asam tidak menghilangkannya. Lalu terus menyaring sisa larutan yang tersisa di ember dan kemudian memindahnya ke piring kristalisasi. Setelah semuanya ditransfer menjadi pasta hitam dalam jumlah yang bagus, jadi langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam oven setelah dikeringkan di oven sebentar. Lalu dapat melihat perbedaan besar yang tersisa dari gumpalan dan bedak ini, tapi sejujurnya tidak terlalu peduli. Jadi hal berikutnya yang dilakukan adalah memindahkannya ke wadah untuk penyimpanan. Pemulihan mangan dioksida dari baterai adalah sekitar 290 gram. Saya rasa saya dapat berasumsi bahwa saya mungkin kehilangan sesuatu seperti gram per baterai. Jadi ini berarti bahwa setiap baterai kemungkinan mengandung sekitar 30 gram dioksida. Hanya itu yang ingin dikatakan tentang mangan dioksida. Hanya itu yang ingin dikatakan tentang mangan. Anda dapat melihat saya menggunakannya untuk membuat brom untuk seng. Saya mungkin akan menemukan beberapa kegunaannya sebagai katalis, atau apakah yang menggabungkannya dengan sesuatu seperti seng klorida tapi untuk elektrode karbon. Pembuat video begitu yakin apa yang akan ia lakukan dengan itu. Seperti biasanya, hanya itu yang ia miliki untuk saat ini dan berharap akan bertemu selanjutnya. So beautiful. Sometimes I start to close my eyes. She's exactly what Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's exactly